teman-teman yang berada di rumah, hari ini Ustazah Hasbi mengajak kalian berjalan-jalan di dapur Permata Papua. Tadadang! Wow, sangat rapi loh teman-teman. Asal kalian tahu loh, orang yang dilayani di Permata Papua lebih kurangnya 500 orang dalam waktu 2 jam. Kebayang gak sih gimana rumitnya melayani orang dalam jumlah banyak dalam waktu yang begitu singkat? Mau tahu jurus apa yang digunakan di dapur Permata Papua agar kegiatannya berjalan aman dan terkendali? Wow, bukan abrakadabra ataupun simsalabim. Penasaran? Yuk simak terus pembelajaran bersama Ustazah Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang berada di rumah, apa kabarnya hari ini? Wah, semoga kalian tetap sehat ya dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran tema 4, subtema 2, kegiatan bersama keluargaku. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Nah, teman-teman yang berada di rumah, setelah kita melihat tayangan video tadi ya di dapur Permata tadi, coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Nah, yang tanpa di layar ini itu adalah beberapa aturan-aturan yang ada di dapur Permata. Oh, ternyata jurus jitu untuk mengendalikan suatu keadaan agar aman dan terkendali itu dengan menggunakan aturan. Contoh, sebelum makan, ketika mengambil makanan, kita harus mengantri. Ketika makan menggunakan tangan kanan. Kemudian tidak lupa membaca basmalah, tidak mencela makanan, tidak berlebih-lebihan, makan secukupnya, ataupun berhenti setelah kenyang. Kemudian sampah-sampah yang berserakan, ternyata ada tim piketnya loh. Mereka lah yang akan membersihkan sehingga tempat makanan kita terjaga kebersihannya. Itu adalah salah satu contoh aturan yang berlaku di sekolah kita, terutama di dapur. Tapi teman-teman, di semua tempat itu tetap ada aturannya loh. Mau di tempat bermain, kemudian di dapur, bahkan di lingkungan keluarga kita pun tentu ada aturan-aturannya. Contoh, ketika kita ingin makan, sama ya dengan aturan yang ada di sekolah. Tentu kita makan mengucap basmalah, menggunakan tangan kanan. Kemudian makan secukupnya, tidak mencela makanan, tidak membuang-buang makanan. Dan yang paling penting agar terjaga kebersihan rumah kita harus bertanggung jawab terhadap tempat makan kita. Artinya setelah selesai kita makan, kita simpan kembali ya tempat makan kita. Ingat ya, jangan direndam ataupun dibiarkan sehingga akan menimbulkan bau yang tidak menyenangkan. Selain itu, dalam kegiatan kita sehari-hari dengan keluarga kita, tempat tidur kita juga, kita bertanggung jawab loh untuk merapikannya. Kemudian alat-alat belajar kita juga yang harus merapikannya. Kenapa? Supaya karakter mandiri dan disiplin serta bertanggung jawab ada dalam diri kita. Nah, kalau tadi kita melihat banyak aturan-aturan, tapi di dapur kita juga itu ada banyak loh peralatan-peralatan yang bisa kita lihat, seperti ada sendok, ada piring, ada mangkok, dan juga perlengkapan dapur lainnya. Kira-kira berapa banyak ya peralatan-peralatan itu? Ada yang tahu? Yuk
bantu Ustazah menghitung benda-benda berikut ini. Benda yang pertama adalah mangkok. Kira-kira ada berapa ya mangkoknya? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mangkoknya ada 7. Benda berikutnya adalah gelas. Ya, ada berapa gelasnya? Yuk sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, gelasnya ada 4. Nah, selanjutnya benda berikutnya adalah piring loh. Kira-kira ada berapa ya piringnya? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, piringnya ada 9. Lalu benda berikutnya adalah sendok loh teman-teman. Nah, kira-kira siapa ayo yang bisa menghitung berapa ya banyak sendoknya? Yuk sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sendoknya ada 6. Selanjutnya adalah garpu. Wah, kira-kira garpunya itu ada berapa ya? Yuk kita hitung sama-sama. Yang semangat ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, garpunya ternyata ada 5. Nah, teman-teman yang berada di rumah, hasil hitungan kita tadi penampakannya seperti ini loh. Perhatikan di layar ya anak-anak ya. Nah, angka-angka yang kita peroleh dari hasil hitungan kita tadi ada 6, 4, 7, 9, dan 5. Angka-angka acak ini akan kita urut dari bilangan terkecil ke yang paling besar. Ayo, siapa di rumahnya yang bisa bantu Ustazah? Ya, angka pertama itu adalah 4, 5, 6, 7, 9. Ini adalah pola pengurutan bilangan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, angka yang paling besar adalah 9, 7, 6, 5, dan 4. Gampang kan teman-teman? Teman-teman, selanjutnya kita akan melengkapi pola barisan. Dalam melengkapi pola barisan, ciri yang harus kita perhatikan adalah bahwa dalam penyusunan pola barisan bisa kita melihat ciri bilangannya. Misalkan bilangan ganjil, bilangan genap, atau bilangan kelipatannya. Contoh, 1, 5, 9. Kira-kira pola bilangan ini bilangan apa ya? Ya, pola bilangan ini adalah bilangan ganjil. Maka apel yang kosong bisa kita isi dengan angka 3 dan 7. Sehingga hasilnya 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya kita akan melengkapi bilangan berikutnya. 2, 6, 10. Wah, untuk melengkapi apel yang kosong, kira-kira angka berapa aja ya yang hilang? Ketika kita melihat cirinya, barisan bilangan tersebut ialah menggunakan pola bilangan genap. Maka apel yang kosong bisa kita isi dengan angka 4 dan 8. Sehingga barisannya yang sudah disempurnakan akan menjadi 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya
Kita perhatikan contoh berikutnya. 1, 3, titik, titik, 9, titik, titik, 12. Wow, kira-kira untuk melengkapi apel yang kosong, kira-kira angka berapa ya teman-teman? Ya, ketika kita perhatikan cirinya, bilangan tersebut adalah bilangan kelipatan 3. 1, 3, 6, 9, 12. Gampang kan teman-teman? Selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari bagaimana cara meniru gerak hewan yang ada di sekitar kita. Coba kalian perhatikan gerak hewan-hewan berikut ini. Nah, di sini ada burung, ada kupu-kupu, ada kelinci, dan juga ada bebek loh teman-teman. Hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang kita kenal dengan keunikannya dalam bergerak. Burung tentu dia bergerak dengan menggerakkan sayapnya. Kupu-kupu tentu dia terbang dengan menggerakkan sayapnya. Kelinci yang lucu tentu dia suka melompat. Sementara bebek adalah hewan yang kita kenal keunikannya dengan cara berjalan. Ayo, siapa yang di rumahnya yang bisa menirukan kalau bebek berjalan? Jalannya pasti bengkok-bengkok loh. Nah, gerakan-gerakan hewan ini bisa kita tiru dan kita bawa dalam bentuk tarian. Nah, tugas kalian adalah meniru gerak hewan yang Ustazah sebutkan tadi. Ya teman-teman? Nah, tentu kalian juga pernah ya melihat kucing dan tikus. Kucing dan tikus ini adalah dua hewan yang tidak pernah akur loh. Selalu saling kejar-mengejar. Nah, peristiwa ini bisa kita tiru dalam permainan olahraga loh yang kita kenal dengan istilah permainan kucing dan tikus. Nah, dalam permainan kucing dan tikus ini, permainan ini tentu dimainkan secara berkelompok. Semakin rame, semakin asik. Kemudian, dalam proses permainannya, permainan kucing dan tikus mengandalkan kekuatan berlari. Tujuannya adalah untuk melatih kekuatan otot kita. Ingat ya, ketika kita berlari berpindah tempat, tentu ini adalah salah satu contoh gerak lokomotor. Nah, adik-adik atau teman-teman yang berada di rumah, tentunya ketika kita bermain kucing dan tikus, jatuh kemudian terluka, itu adalah resiko ketika kita bermain. Nggak boleh marah ataupun membalas perlakuan teman kita, karena semua yang terjadi itu adalah unsur ketidaksengajaan. Nah, sebagai mukmin yang baik, hendaklah kita menunjukkan akhlak yang baik. Contoh, ketika kita tidak sengaja menjatuhkan teman kita atau menyinggol teman kita, maka kalimat yang baik yang harus kita ucapkan, astagfirullah, maaf ya Hasan, tadi aku tidak sengaja menyenggolmu. Atau ketika kita melihat teman kita tadi yang terjatuh, tidak boleh mengompor-ngompori teman loh. Maka yang harus kita lakukan adalah menolongnya. Maka kalimat yang harus kita gunakan adalah, Masya Allah, ayo tolong teman kita. Angkat dia. Nah, setelah kita ditolong, maka kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang baik pula. Terima kasih ya Husain, kamu telah menolongku. Begitulah teman-teman, ya. Ketika kita mengajak teman kita bermain, ayo kita bermain di lapangan. Nah, dalam ajakan-ajakan itu harusnya memberikan manfaat buat kita semua. Kalimat-kalimat yang Ustazah sebutkan tadi adalah kalimat-kalimat yang baik yang akan seharusnya menjadi karakter dalam diri kita. Nah,
teman-teman yang berada di rumah, sesungguhnya aturan-aturan itu dibuat agar kita terlatih untuk disiplin, bertanggung jawab, dan juga mandiri. Aturan-aturan itu tidak akan pernah bisa kita terapkan apabila hanya berada di atas kitab, di atas catatan-catatan, atau berada di atas baliho. Tetapi aturan itu baru bisa bermanfaat dengan baik haruslah ada di dalam dada kita dan hidup dalam diri kita. Ingat ya teman-teman, semua manusia yang bergelar hamba di dunia ini sesungguhnya tidak akan pernah merdeka dari aturan-aturan Allah. Maka agar kita mendapatkan suri teladan yang baik, maka ikutilah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran dari Ustazah. Akhir kata Ustazah ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dari Ustazah. Akhir kata Ustazah ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.